Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Bunga Mayang Permata, biasa dipanggil Dokter Mayang. Saya adalah dosen untuk program studi spesialis kedokteran onkologi radiasi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini saya akan memberikan pengajaran untuk mata kuliah yang diampukan kepada saya, yaitu modul radiobiologi. Ini adalah buku rancangan pengajarannya BRP Radiobiologi FKUI. Pada modul ini tentunya kita sangat penting untuk memberikan pengetahuan dan kompetensi karena dokter spesialis onkologi radiasi harus memahami konsep radiobiologi sebagai dasar praktik klinisnya dan juga nantinya diharapkan bisa menjelaskan konsep dasar radiobiologi dan juga hubungannya dengan modul-modul lain atau pengetahuan lain dalam bidang onkologi radiasi. Salah satu mata kuliah atau topik bahasan yang akan dibahas dalam modul ini adalah tentang kerusakan DNA akibat radiasi dan juga mekanisme perbaikannya. Untuk itu, nantinya kita akan membahas lebih lanjut mengenai topik ini dalam kuliah bersama para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan semua yang sudah di kuliah kali ini. Jadi tentunya pada modul ini kita akan membahas mengenai radiobiologi yang kebetulan diampukan kepada saya sebagai dosen pengajarnya. Semua modul yang dijalankan di program studi ini diselenggarakan berdasarkan BRP atau buku rancangan pengajaran. Nah, untuk modul radiobiologi ini ada 6 sub CPMK yang merupakan topik-topik yang kita harap bisa dikuasai oleh mahasiswa setelah selesai modul ini. Jadi yang pertama adalah tentang kerusakan DNA akibat radiasi dan juga mekanisme perbaikannya. Lalu tentang cell survival curves, radiosensitivity, dan juga efek dari oksigen. Yang ketiga, respon jaringan terhadap radiasi. Yang keempat, tentang reaksi akut dan lambat akibat radiasi. Dan seterusnya adalah konsep vaksinasi, LQ model, ratio, dan juga pengaruh faktor waktu terhadap tumor dan juga terhadap jaringan normal. Dan yang terakhir, sub CPMK 6 adalah tentang respon tumor terhadap overall treatment time. Nah, untuk kuliah kali ini, kita akan membahas mengenai radiation induced DNA damage. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyelesaikan bahan bacaan yang diberikan sebelumnya. Sehingga pasti sekarang sudah bisa nih, udah ada bekal awal sebelum kita sekarang ketemu dan kita sekarang bisa diskusi lebih lanjut. Dan tentunya saya nggak akan banyak mengulang tentang teori dasar dan bahan-bahan textbook yang seharusnya sudah dibaca, tapi kita akan lebih banyak berbicara tentang highlights advancement yang terjadi di radiation induced DNA damage di topik ini ya. Oke, jadi outline yang akan saya sampaikan adalah mengenai visualisasi dari DNA damage. Lalu kita ada yang sedikit menarik yaitu tentang damage oleh heavy particle radiation yang tentunya adalah modalitas radioterapi radiasi yang lebih canggih dengan carbon ion, dan juga ada sedikit menyinggung tentang effector pathways dari radiation induced DNA damage response. Dan selanjutnya terakhir adalah bagaimana kita akan melakukan assessment atau evaluasi pada modul ini, serta saya akan kasih beberapa challenge yang akan dijawab untuk pertemuan berikutnya. Oke, jadi tentunya ini sudah pada tahu ya dari bacaan sebelumnya, dan juga tentunya karena paralel dengan kegiatan onkologi dasar juga tentunya kita bahas nih tentang struktur DNA. Jadi struktur DNA itu adalah double helix, ya kan? Semuanya sudah tahu ya. Ini saya juga mau tunjukkan selain dari konten ilmiahnya adalah gambar nih, gambar seperti ini. Ini saya gambar sendiri. Ini saya gambar sendiri, bukannya saya pintar gambar, tapi saya mau tulis kalau saya gambar sendiri kayak gini. Jadi saya boleh tulis tanpa menuliskan sumbernya.
gitu. Tapi kalau misalnya kamu screenshot, copy ke slide, bukan kamu gambar sendiri, kamu harus tulis itu diambil dari mana gitu. Tapi kalau misalnya kamu gambar sendiri, oret-oret, ada yang kamu highlight sebagian mana dari buah pemikiran atau pemahaman akan referensi-referensi yang sudah ada, nah itu boleh. Jadi itu boleh nggak usah ditampilkan referensinya dari mana. Jadi ini sekaligus kita belajar nanti cara presentasi juga. Nah, mungkin ini bisa langsung sambil dijawab ya, bahwa sebetulnya kan ini double helix. Tapi sebetulnya itu di dalam sel itu DNA itu terletaknya di mana? Mungkin ada yang bisa share. Izin dokter, Ya, untuk DNA itu adanya dalam nukleus dokter. ya di dalam nukleus ya, di dalam inti sel. Nah, makasih tadi Sastra sudah jawab. Nah, mungkin yang lain eh kebayang nggak atau udah pasti harusnya udah baca juga ya atau diskusi di modul onkologi dasar itu bentuknya tuh gimana sih dia kesimpannya dalam inti sel? Kan ini kan kayak double helix kan, ini kalau di gambar saya ini kan kayak ada dua benang gitu ya, dua benang begitu. Tapi di kan panjang kan DNA kita itu ya. Nah itu kesimpannya atau terkumpulnya dalam inti sel tuh kayak gimana? Izin dokter, dalam Hmm. bentuk kromatid dokter. Gimana tuh bentuknya kromatit tuh kayak gimana? Yang lain coba garing-garing. Ya dok, izin. Jadi kalau sebuah DNA itu yang tersimpan dalam sebuah nukleus, itu Mm-mm. memang setiap gulungan DNA-nya itu kan pada histon itu kan disebutnya sebagai nukleosom. Lalu nanti Mm-mm. serat kromatinnya itu yang merupakan sebuah nukleosom yang membentuk kromatin dok. Dan nanti Mm-mm. kromatin itu bila memadat akan menjadi sebuah kromosom yang ada komponen DNA yaitu adalah eh, AD, ATGC dok. Itu dok. Oke. Kamu kayak pada apal teorinya udah ini ya pada apa hafal banget gitu. Ada ini. Nah, nih lihat ini tuh kayak gini bentuknya. Mungkin supaya kamu bisa kebayang bentuknya itu kayak kayak bola wool, tau nggak bola wool yang suka dimainin kucing ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi ini misalnya ini nukleus nih, ya kan, nukleus. Nah, di dalamnya ini DNA kayak begini. Jadi kerumbelan gitu. Jadi benar-benar kayak gini. Jadi benar-benar kusut di dalamnya, ya. Jadi supaya agak lebih apa ya, nyata gitu kita ngebayangin DNA double helix, tapi sebetulnya di dalam DNA yang terus katanya mau ditembak sama radiasi, emangnya bentuknya gimana sih kayak benang lurus gitu terus kita tembak-tembakin. Enggak, tapi pada kenyataannya dia tuh gerumpulan kayak benang kusut. Oke? Ya. Nah, jadi kita terus bergerak ke DNA damage ya. DNA damage seperti kalian seharusnya sudah tahu ada yang base damage, jadi satu poin di helai tersebut. Ada yang single strand break, jadi satu putus, double strand break, dua putus, ya kan? Habis itu ada yang pecah jadi double strand break fragments. Nah, sebetulnya ya yang saya mau cerita juga di sini tentang DNA damage and repair ini, karena science itu bergerak sangat cepat, ya bukan cuman bidang klinis radioterapi atau teknologi mesin dan lain-lain, tapi science juga bergerak seiring perkembangan teknologi mesin, lalu mikroskop dan lain-lain ya. Jadi ini semua bergerak dengan cepat. Jadi kita jadi tahu hal-hal yang tadinya kita nggak mungkin tahu lah dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, sebetulnya apa sih yang penting dalam advancing science ini untuk topik DNA damage yang terutama adalah visualisasi. Jadi yang tadinya nggak kelihatan sama kita-kita nih mata manusia, karena dengan perkembangan teknologi kita bisa visualize pattern. Makanya sekarang orang tahu kalau DNA itu kesempatannya seperti benang kusut berbentuk bola. Tadinya kan nggak mungkin tahu ya kayak gimana ya gitu kan, nggak tahu apa, ya abstrak aja gitu. Nah, karena sekarang ada perkembangan teknologi ini. Seperti ini misalnya. Jadi tahun 2014 itu ada pemenang Nobel Prize in Chemistry
Ada 3 orang, mereka menemukan apa? Mereka menemukan mikroskop super resolution. Jadi yang dinamakan super resolution optical microscope itu yang tadinya nih kabur nih, kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Jadi tadinya, jadi bayangin kayak teknologi kamera ya, kamera handphone kita gitu, dari masa ke masa, ya kan? Tadinya blur gini, kabur, nggak tahu apa tuh. Ya kelihatan sih ada hijau, ada merah gitu. Tapi fast forward to this technology advancement, jadi jelas, secara resolusi jelas banget. Nih kalau kita lihat di bawah nih, yang conventional microscopy benar-benar cuman blur aja kan, cuman kelihatan ada secercah hijau merah gitu. Tapi kalau super resolution microscope kita bisa lihat bahkan ini merah kayak kembang, tengahnya hijau gitu. Jadi ini hal-hal yang membuat sekarang kita bisa lebih tahu sebetulnya secara very very minor micro makro tuh kelihatan apa sih sebetulnya bentuknya kayak gimana sih gitu ya. Nah ini nih misalnya, jadi sekarang gambar-gambar mikroskop bisa luar biasa kayak gini nih bisa nih. Cantik sekali gitu, bisa kelihatan dengan sangat amat jelas. Nah, iya ini jadi saya waktu di Gunma kebetulan mereka punya super resolution microscope. Jadi ini saya foto, selain menunjukkan tuh foto saya lagi hamil terakhir PhD, tapi itu adalah mikroskopnya. Jadi mikroskopnya bukan yang kecil yang kita lihat kayak biasa gitu, tapi sekulkas itu kayak segede kulkas, lebih gede dari kulkas, itu adalah mikroskopnya. Jadi ada 2 kulkas itu. Yang pertama itu adalah buat tempat naruh slide-nya, yang satunya adalah kayak mesin light-nya. Jadi mesin cahayanya itu di kotak yang berbeda lagi. Jadi kalau kita punya slide, kita udah prepare slide, itu kita masukin ke dalam pintu ini, kita taruh, terus kita tutup pintunya dan everything is like computerized. Kita nanti operate-nya dari komputer. Ada komputer khusus juga. Jadi ada 2 mesin besar ini dengan komputer khusus. Oke. Nah, tadi yang gambar bola itu saya mau tunjukin nih. Ini kayak gini nih, makanya kita sekarang bisa gambar-gambar kayak gini. Ini kan yang di atas nih gambar tentang gambar kira-kira skematik mikroskop kromosom ya. Jadi misalnya ada 22 plus XY misalnya ya kan, bisa juga XX ya. Lihat ya yang ini. Ini diwarnain beda-beda supaya kelihatan. Ini kan isinya DNA semua ya. Terus habis itu dia ngumpul nih jadi gini. Lucu ya untuknya. Terus nanti ditandain nih jadi sama di paper ini dari Nature gitu. Jadi ini nomor 1, 2, 3. Jadi mereka akan jadi kayak bola wool gitu persis supaya kamu bisa kebayang ya. Oke, nah jadi kromosom teritori ini bisa dibagi, sekarang bisa kelihatan, diwarnain ini kromosom mana. Dan saya cuma mau nunjukin ini sih kita nggak usah tahu karena ini ribet banget kayak very basic science. Tapi orang tuh sampai sekarang bisa mencari cara, maksudnya kalau ngomongin basic science di bidang ini bahkan udah mencari gimana caranya melerai kromosom ini supaya habis itu bisa diteliti, supaya habis itu bisa ditargetin, ya. Jadi bahkan udah bukan ngomongin DNA-nya, strukturnya ada sugar, fosfat gitu, tapi gimana sih kita melerai ini nih yang ada iketan ini tuh buat motongnya. Jadi pertama diikat dulu, habis itu nanti dia cut di sini, baru habis itu nanti bisa diambil, diteliti, gitu. Jadi sebetulnya dengan perkembangan teknologi dan sains ini bisa jadi maju sekali gitu, ya. Nah, apa hubungannya dengan DNA damage di bidang radiasi? Jadi tentunya mungkin udah pada tahu, ingat kalau enggak ya ingat aja pokoknya tadi ada double strand break ya yang selalu kayaknya digaung-gaungi radioterapi itu yang paling penting menyebabkan double strand break ya kan, yang bisa menyebabkan selnya jadi mati karena susah di repair gitu. Sebetulnya kalau kita mau ngelihat, balik lagi ini visualisasi, ngelihat double strand break itu gimana caranya di dalam sel? Kita warnai dengan yang namanya gamma H2AX. Jadi ingat aja kalau orang ngomongin gamma H2AX nanti di conference atau apa, oh itu buat ngeliat double strand break. Ya, jadi kalau DAPI itu kan pewarna inti sel, gamma H2AX itu double strand break. Kalau di merge, jadi kamu bisa melihat double strand breaks yang ada di dalam inti sel.
gitu. Jadi misalnya bisa dilihat nih di sini, ini di papernya Shibata Sensei udah tahun 2010 tentang dia nih kelihatan banyak nih gitu. Uh, Setelah diradiasi dengan 2 gray X-ray bisa kelihatan nih berapa gamma H2AX-nya. Cuman kelihatan kayaknya biru ada titik-titiknya ya gitu. Tapi jelas banget gitu. Kalau mau dihitung mungkin agak susah, soalnya ini kecil banget gitu ya. Kira-kira segede gitulah. Kalau kita mau hitung hijaunya kan agak kira-kira juga tuh gimana. Kalau pakai ini pakai mikroskop biasa ya. Nah, dengan super resolution microscope yang tadi saya tunjukin fotonya tuh, ini bisa dilihatnya bisa kayak gini. Nih, this one is cells treated with carbon ion. Bisa dilihat sampai 3 dimensi, bisa diputer, bisa diukur volumenya. Ini bayangin ini di satu inti sel loh, ya. Jadi itu ini gamma H2AX-nya yang warna orange. Green-nya tuh RPA lebih kecil lagi. Jadi kita jadi tahu, oh ternyata gamma H2AX yang tadinya kayak titik-titik itu sebetulnya dia bukan titik, tapi dia tuh kayak cloud. Jadi kita menyebutnya gamma H2AX cloud gitu. Oke. Nah, untuk itu, jadi sekarang kita bisa tahu nih sebetulnya lebih detil tentang DNA damage yang disebabkan oleh berbagai tipe radiasi. Mungkin yang saya bisa share karena kebetulan saya meneliti di Gunma yang punya carbon ion adalah uh, hallmarks dari heavy ion induced DNA damage. Nomor satu adalah complex lesion gitu. Jadi ini atau yang mungkin suatu saat akan muncul di soal ujian atau tempat lainnya. Jadi ada 3 hallmarks untuk DNA damage yang disebabkan heavy ion. Yang pertama adalah complex lesion. Complex lesion itu apa? Adalah tadi 3 tipe DNA damage yang terjadi, base damage, single strand break, dan double strand break terjadi dalam satu lokasi berdekatan. Itu namanya complex lesion. Ya, jadi lihat nih, ini ada tiga-tiganya terjadi dalam 100 base pair. Ini complex lesion. Kenapa ini penting? Karena susah sekali diperbaiki. Karena dia harus manggil berbagai komponen repair di tempat yang sama. Jadi very unlikely bisa diperbaiki oleh sel. Yang kedua adalah cluster double strand break. Ya, kalau tadi kan ini berbagai tipe nih, base damage SSB, DSB. Kalau ini DSB semua tapi deket-deketan. Ya, jadi cluster double strand break terjadi. Ini bisa kelihatan karena tadi kita udah lihat di super resolution microscope. Dan yang ketiga, ini makanya saya tadi tunjukin bola, adalah adanya double strand break yang terjadi di perbatasan antara kromosom yang berbeda. Ini juga sudah dibuktikan di studi-studi Gunma dengan super resolution microscope. Jadi pas misalnya di sini nih antara warna hijau kan kromosomnya lain, merah kromosomnya lain. Nah, dia tuh pas ketembak sama partikel carbon ion dan itu ternyata tidak bisa diperbaiki oleh sel itu. Nah, mungkin ini adalah perbedaan antara heavy ion yang berupa partikel dan X-ray. Karena kalau X-ray itu kan nyebar ya, karena dia bukan partikel. Tapi kalau carbon ion itu ada masanya gitu. Jadi dia tuh bisa ada track-nya. Jadi dia kayak peluru, bener lurus gitu jalannya. Jadi lurus gitu, dia nembus gitu. Bisa diikutin dan sudah ada divisualisasi dengan super resolution microscope juga. Itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Ini saya mau tunjukin ini track-nya. Track jalannya karbon ion tuh lurus begini. Ya, makanya dia bisa ada semua complex lesion dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat nih ya. Jadi gamma double strand break-nya tuh lurus. Sedangkan kalau tadi di yang foto sebelumnya itu kan to gray X-ray kan nyebar ya, nyebar gitu. Nah kalau ini tuh benar-benar lurus sesuai dengan track tembakan si carbon ion itu. Kalau ini di apa Fe yang contohnya. Dan juga bisa sudah dilihat dengan high resolution microscope.
Tapi bisa dinilai juga bahkan per klaster itu berapa jumlahnya gamma H2AX-nya. Dan sebetulnya sudah juga dibuktikan di benar-benar human cervical cancer cells. Jadi ini dilakukan sama Shibet Sensei, Oike Sensei di Gunma. Jadi setelah ada pasien kanker serviks disinar dengan carbon ion, langsung dibiopsi dalam 30 menit. Karena harus 30 menit, karena kalau enggak kebanyakan DNA damage udah ada juga yang diperbaiki. Terus langsung di mount, terus Shibata Sensei fotonya. Terus dimasukin ke tadi OMX namanya, Super Resolution Microscope, dan kelihatan deh gitu bahwa memang ada track-track dari carbon ion uh, DNA damage gitu di dalam sel-sel pasien. Jadi ini udah benar-benar dari pasien. Ya, dan ini yang kromosom boundary tadi, ini juga yang diwarna-warnain tuh yang dari bola-bola itu kelihatan tuh ada juga tuh pecahan-pecahan yang menyeberang antara dua kromosom yang berbeda. Gitu. Kayaknya agak luar biasa ya kalau kita pikirin perkembangan teknologi gitu dan apa sains. Nah, tentunya apa sih yang terjadi gitu? Kita juga harus tahu nih sebagai radiation oncologist dan radiation scientist bahwa DNA damage yang diakibatkan oleh radiasi itu nggak berhenti sampai situ aja. Banyak pathway-pathway yang jadi terjadi setelah muncul DNA damage response. Termasuk diantaranya adalah respon imun. Salah satunya adalah PDL1 pathway. Yang mungkin banyak tuh kemarin kayaknya saya lihat orang kamu pada bahas ada PDL1, PDL1 immunotherapy gitu ya. Ya, jadi seperti ini misalnya. Jadi ada pathway-pathway yang menjadi nyala karena ternyata dengan adanya DNA damage response dia mengaktifkan jalur PDL1 sehingga uh, komponen atau molekul PDL1-nya sendiri itu bertambah banyak di permukaan sel yang setelah mendapatkan radiasi. Jadi ini bisa kelihatan nih. Ini benar-benar sel saya nih, saya yang bikin fotonya. Yang hijau-hijau itu adalah uh, molekul PDL1 di permukaan sel, terus yang biru itu inti sel di dalam. Jadi setelah selnya diradiasi, munculnya tambah banyak hijau-hijaunya. Gitu. Makanya ada juga ini terpikir bahwa peran bahwa bisa cocok gitu diberikan anti PDL1 pada pasien-pasien setelah radiasi. Oke. Ya, jadi kira-kira itu yang bisa saya bagikan. Dan untuk modul radiobiologi ini ada dua unsur blok penilaian. Yang pertama adalah tugas individu yang kita bagikan sesuai tadi CPMK. Setiap orang membuat makalah singkat, singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Lalu slide-nya juga disiapkan untuk sharing di antara teman-temannya sendiri dan juga bagaimana keaktifkan diskusi, lalu refleksi setelah sesi diskusi, dan tugas kelompok tentunya adalah webinar radiobiologi dengan ajang profesor kita Takahiro Oike. Kira-kira bobotnya yang individu 40 dan tugas kelompok terakhir adalah 60. Itu. Dan untuk pemantik di sesi kita berikutnya, di samping dari topik-topik yang sudah kita bagi sesuai CPMK, ada beberapa pertanyaan nih yang saya harap semuanya bisa jawab nih. Nanti tolong di screenshot atau nanti saya bagikan file ini. Jadi gimana sih cara bacanya gitu ya? Bagaimana cara membaca tabel ini gitu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada komentar atau pertanyaan? Mungkin singkat aja karena sepertinya waktunya udah agak mepet ya. Ya, Devina. Selamat siang dokter, terima kasih dokter atas penjelasan presentasinya. Tadi menurut saya penelitian dokter sangat menarik sekali dok. Mungkin sulit kali ya dok untuk dilakukan di Indonesia karena fasilitasnya juga terbatas. Nah, kalau saya tadi menarik dari yang dokter cerita itu bisa ada protein di dalam sel itu diwarnain jadi warna hijau sama dokter gitu ya, jadi tampak. Mm-mm. Nah itu apakah pakai fluoresen atau bagaimana dan bagaimana cara kerja pewarna tersebut bisa membedakan protein satu dan protein lainnya sehingga hanya protein itu saja yang tervisualisasi, seperti itu, Dok. Dan kuantifikasinya itu, menggunakan apa ya, Dok, ya? Terima kasih, Dok.
Oke, makasih Devina. Saya jawab dulu ya. Jadi itu benar, itu menggunakan teknik immunofluorescence. Jadi pakai immunofluorescence dan sebetulnya warna-warna itu nanti itu warnanya kita warnainnya di apa namanya di mikroskopnya itu keluar warnanya dan nanti di merge-nya di komputer gitu. Jadi kan soalnya bisa ditempel tuh biru di atas hijau, di atas merah gitu kan. Nah, itu sebetulnya nanti warna-warnanya eh, itu ada panggilan sendiri. Jadi dia ada interaksi kimianya sendiri dengan mikroskop itu yang kemudian kita simpen di komputer, terus nanti kita merge gitu istilahnya. Ditumpuk jadi satu. Dan untuk kuantifikasinya itu bisa banyak cara. Jadi untuk yang mikroskop konvensional pun sebetulnya banyak manual. Jadi karena tentunya kan less cost ya dan lebih banyak tersedia. Jadi sampai di Jepang pun masih ngerjain kita. Jadi kalau misalnya kita ngitung jumlah mikronuklei gitu, mungkin udah pada baca juga ya ada mikronukleus kan, jadi nukleus yang pecah tuh akibat habis setelah diradiasi. Nah kalau itu kita hitungnya manual aja gitu, jadi catetin satu-satu berapa sel gitu kan dari gambar kita kotakin di sini berapa kali lapang pandang itu di zoom in terus dihitung berapa mikronuklei dihitung manual. Tapi kalau semakin canggih apa aplikasi mikroskopnya seperti super resolution itu udah kita nggak bisa otak-atik lagi itu tapi aplikasinya canggih banget udah kayak mungkin kayak TPS kita gitu. Jadi memang bisa dihitung sampai volumenya, mau volume kayak mau apa surface area itu udah bisa. Kita tinggal klik 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 gitu mau yang warna apa. PDL1-nya mau jadi warna pink, dapinya mau jadi warna kuning gitu, boleh diganti-ganti aja. Oke, terima kasih Devina. Terima kasih Garin dok. silahkan. Baik dokter, terima kasih atas presentasinya yang sangat menarik dok. Izin dok, tadi saya kepikiran pertanyaan yang sampai saat ini saya masih belum tahu nih dok. Jadi eh, kita seperti yang kita tahu kan tadi kan kromosom memang terdiri dari 23 dok. 22 itu kromosom dan satunya kromosom seks dok. Nah, untuk penomoran kromosom dari 1 sampai 22 itu apakah masing-masing kromosom itu mempunyai peran atau fungsi yang spesifik dok. Dan yang kedua kan seperti tadi ilustrasi dokter Mayang terhadap bentuk kromosom itu kan seperti gulungan benang bola wool itu dok. Nah, apakah antar kromosom itu dok bisa terjadi sebuah interaksi karena kan mereka saling menggabung gitu dok. Betul, jadi memang mereka spesifik masing-masing gitu. Dan juga kenapa dia bisa jadi diwarnai berbeda-beda karena juga mereka punya karakter atau apa ya ya karakter molekuler yang bikin kita bisa nandain gitu kamu satu apa tiga apa lima gitu kan. Jadi sebetulnya mereka semua sangat spesifik. Yang pertanyaan selanjutnya itu apakah bisa fusi atau itu bisa. Jadi emang bisa. Makanya tuh ada yang namanya kan translokasi dan lain-lain karena dia terus apa break terus nyambungnya salah gitu salah salah nempel itu bisa banget gitu. Tapi seharusnya dengan maksudnya pada keadaan normal enggak. Jadi itu ya mungkin kebesaran Tuhan ya. Jadi they will stick to their place gitu. Dia tahu gitu, oh, aku kromosom satu gitu. Jadi dia nggak akan pindah gitu. Kecuali bahkan ada kelainan kromosom yang bahkan sampai kelihatan di apa jadi kelainan fisik ya. Itu karena translokasi ada apa mismatch kromosom dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dan keaktifannya pada kuliah hari ini. Saya bersyukur dan sangat appreciate atas kehadiran dan partisipasi semuanya. Jadi jangan lupa kumpulkan tugas mingguan berikutnya dan juga jangan lupa dijawab untuk challenges-nya karena itu cukup menarik untuk membuka wawasan dan supaya semakin berminat belajar tentang radiobiologi. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.